Kembali ketemu lagi dengan channel saya, Anjar Subagjo, Kisah Rakyat. Kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah yang sangat menarik dengan judul Mengejutkan. Bocah ini diselamatkan burung raksasa dari kutukan ibu tiri jahat. Marilah kita lanjutkan cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil di tepi hutan yang lebat, hiduplah seorang anak bernama Adit. Ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal bersama ibu tirinya, Busari. Sejak ayahnya meninggal dunia, kehidupan Adit berubah drastis. Jika dulu ia mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya, kini ia harus menghadapi sikap dingin dan keras dari Busari. Setiap hari, Adit dipaksa bekerja keras di ladang, membersihkan rumah, bahkan melayani permintaan egois Busari tanpa ampun. Namun, ada satu hal yang membuat Adit tetap tegar. Seekor burung merpati kecil yang sering datang ke jendela kamarnya. Burung itu selalu membawa ranting kecil atau daun segar, seolah memberikan isyarat bahwa ia tidak sendirian. Meski sederhana, interaksi ini menjadi penghiburan bagi Adit di tengah kesedihan dan kesepiannya. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan langit gelap tertutup awan tebal, terjadi sesuatu yang tak terduga. Adit sedang duduk di depan perapian mencoba menghangatkan tubuhnya setelah seharian bekerja keras. Tiba-tiba, Busari masuk dengan wajah murka. Ia melemparkan mangkuk kosong ke arah Adit dan berkata dengan suara tajam, "Kamu tidak berguna, aku sudah muak melihatmu." Adit menundukkan kepala, tak berani menatap mata ibu tirinya. Namun, kali ini Busari tidak hanya marah biasa. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan sebuah boneka kayu kecil yang tampak usang dari sakunya. Boneka itu memiliki mata yang menyala redup seperti bara api. "Aku sudah cukup sabar," kata Busari dengan nada dingin. "Mulai sekarang, kamu akan merasakan akibat dari semua kelakuanmu." Tanpa memberi kesempatan kepada Adit untuk menjawab, Busari mulai membacakan mantra aneh dalam bahasa yang tidak dikenal. Suara mantra itu bergema di seluruh ruangan, membuat udara terasa semakin berat. Mata Adit membelalak ketika ia merasakan tubuhnya mulai bergetar. Perlahan-lahan kulitnya berubah menjadi abu-abu dan tangannya mulai menyusut seperti ranting kering. Dalam hitungan detik, Adit bukan lagi seorang anak laki-laki melainkan sebuah patung kayu kecil yang rapuh. Busari tersenyum puas. Ia meletakkan patung itu di rak tertinggi di sudut ruangan, tempat yang sulit dijangkau siapapun. "Biarkan kamu tetap di sana sebagai pelajaran," katanya dingin sebelum meninggalkan ruangan. Hari-hari berlalu, dan Adit tetap terjebak dalam bentuk patungnya. Ia bisa mendengar segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, tetapi tidak bisa bergerak atau berbicara. Di luar, angin terus bertiup kencang, dan hujan deras turun tanpa henti. Hutan di sekitar desa mulai diliputi kabut tebal, seolah alam ikut merasakan penderitaan Adit. Pada malam ketujuh, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, sesuatu yang luar biasa terjadi. Burung merpati kecil yang sering mengunjungi Adit tiba-tiba berubah menjadi seekor burung raksasa dengan bulu berkilauan seperti emas. Burung itu muncul di jendela rumah Busari, matanya bersinar tajam seperti dua lampu sorot. Dengan sayapnya yang besar, ia memecahkan kaca jendela dan masuk ke dalam ruangan. Busari yang sedang tidur di kamarnya terbangun dengan terkejut. Ia berteriak ketakutan saat melihat burung raksasa itu mendekatinya, namun burung itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia langsung menuju rak tempat patung Adit disimpan. Dengan paruhnya yang kuat, burung itu mengambil patung itu dan terbang keluar melalui lubang jendela yang pecah. Burung raksasa membawa Adit melewati hutan yang gelap dan lebat. Udara dingin menusuk tulang, tetapi Adit merasakan kehangatan aneh dari tubuh burung itu. Setelah beberapa jam terbang, mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik air terjun. Di dalam gua, ada sebuah kolam kristal yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Air kolam itu tampak bercahaya biru keperakan, seperti mimpi. Burung raksasa meletakkan patung Adit di tepi kolam.
Kemudian, ia mulai bernyanyi dengan suara yang sangat indah, nyanyian yang terdengar seperti angin musim semi dan gemericik air. Saat nyanyian itu bergema, air kolam mulai bergerak, membentuk pusaran kecil. Dari pusaran itu muncul seorang wanita tua dengan rambut panjang putih dan gaun berwarna hijau. Matanya bersinar lembut, penuh kebijaksanaan. "Siapa yang memanggilku?" tanya wanita itu dengan suara tenang. "Aku, Dewi Bulan," jawab burung raksasa yang tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis muda berparas cantik. "Aku membawa seorang anak yang terkena kutukan jahat. Tolong bebaskan dia." Wanita tua itu mengangguk pelan. Ia mendekati patung Adit dan meletakkan tangannya di atasnya. Cahaya hangat mulai menyelimuti patung itu dan perlahan-lahan Adit kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya yang dulu kaku dan dingin kini terasa hangat dan hidup kembali. Adit membuka matanya dan menatap sekeliling dengan heran. "Di mana aku?" tanyanya dengan suara gemetar. "Kamu aman sekarang," kata wanita tua itu. "Namun, ingatlah bahwa kebaikan hatimu adalah senjata terkuatmu. Jangan biarkan kebencian orang lain merusak jiwamu." Setelah itu, burung raksasa yang ternyata adalah jelmaan dewa pelindung hutan membawa Adit kembali ke desanya. Ketika mereka tiba, Adit menemukan bahwa Bu Sari telah pergi entah kemana. Rumahnya kosong, dan penduduk desa mengatakan bahwa ia meninggalkan desa setelah malam itu karena takut pada kekuatan gaib. Adit akhirnya tinggal bersama tetangga baik hati yang selalu peduli padanya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana dan penuh kasih sayang, selalu membantu orang-orang di sekitarnya. Kisah tentang bagaimana ia diselamatkan oleh burung raksasa pun menjadi legenda di desa itu, mengajarkan pentingnya kebaikan dan keteguhan hati. Kesimpulan moral cerita ini mengajarkan kita bahwa kebaikan hati adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Meskipun dikelilingi oleh kebencian dan kesulitan, jika kita tetap teguh pada nilai-nilai positif, keajaiban pasti akan datang. Selain itu, cerita ini juga menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta perlunya menghormati makhluk gaib yang melindungi kita. Cerita pun selesai. Demikian cerita mengejutkan. Bocah ini diselamatkan burung raksasa dari kutukan ibu tiri jahat. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita yang lain. Dan akhir kata, terima kasih.